Halo semua, kembali lagi di channelku. Channelku kali ini akan membahas ataupun berbagi mengenai soal-soal pretest PPG, baik itu dalam jabatan ataupun prajabatan. Itu PPG dalam jabatan ataupun prajabatan, kisi-kisi pretestnya sama, bentuk soalnya sama, waktu pengerjaannya pun sama, tingkat kesulitannya pun sama. Jadi tidak ada perbedaan karena dikeluarkan resmi oleh Direktorat PPG-nya tersebut. Oke, gak usah lama-lama. Mari kita saksikan video ini dengan hikmat dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share, dan komen, biar channelku ini menjadi channel yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Oke, kalau begitu kita simak video ini. Soal-soal yang saya berikan kali ini berdasarkan kisi-kisi seleksi akademik PPG tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat PPG Ditjen GTK. Mari kita bahas atau kita jawab soal nomor 1 ini. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah: A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Mari teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Udah ya? Pasti teman-teman tahu teori behavioristik itu apa. Menurutku, teori behavioristik ini memiliki kata kunci: terdapat stimulus dan terdapat respon dalam kegiatan pembelajarannya. Stimulus itu diciptakan atau dibuat oleh guru. Seperti apa? Seperti penataan lingkungan belajar, memberikan media pembelajaran, ataupun yang lainnya. Intinya mendesain pembelajaran tersebut. Sedangkan responnya siswa. Artinya apa? Siswa merespon atau menanggapi stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi, stimulus dan respon itu harus ada dalam kegiatan pembelajaran menurut teori behavioristik tersebut. Mari teman-teman kita bahas option A. Option A, membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Di dalam pernyataan ini, kalau kita cermati, kita amati, tidak terdapat stimulus ataupun respon sama sekali. Maka dari itu, mari kita buang pilihan yang A. Sekarang kita pindah yang ke option B. Di option B, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Mungkin ini bisa terdapat stimulus dan responnya. Kalau kita cermati dengan baik-baik, stimulusnya terdapat pada kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa. Sedangkan responnya, siswa itu dapat mengekspresikan gagasannya. Kita simpan dulu aja jawaban yang option B. Kita bahas yang option C. Kalau yang option C, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Di sini ada kata stimulus, tetapi teman-teman jangan terkecoh ya dengan pernyataan atau ada kata stimulus tersebut. Tapi kita simpan dulu jawaban yang C. Kita bahas yang D. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Di option D ini menurut saya
tidak ada hubungannya terhadap teori behavioristik. Kita hilangkan jawaban D, oke? Yang E memberikan penjelasan pengetahuan baru. Tidak ada kaitannya sama sekali terhadap teori behavioristik ini. Option yang tersisa yaitu dua lagi, option B dan option C. Kalau kita telah dua opsi lagi, yang B menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Di sini telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat stimulus dan responnya sangat jelas ya. Kalau yang C memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Di sini hanya terdapat stimulus saja, tidak terdapat respon yang diberikan siswa. Maka dari itu jawabannya dapat kita simpulkan untuk pertanyaan nomor 1 ini. Jawabannya adalah B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Di sini teman-teman, saya memberikan pembahasan sekilas mengenai teori behavioristik yang saya pahami. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Telah saya utarakan sebelumnya ya, stimulusnya itu adalah perannya seorang guru, di mana guru ini harus dapat menciptakan lingkungan belajar atau mendesain lingkungan belajar tersebut. Sedangkan responnya perannya siswa. Nanti siswa akan merespon atau menanggapi lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru. Adapun kata kunci lainnya, teori behavioristik ini hanya melihat hasil belajar, tidak peduli bagaimana prosesnya. Kata kuncinya stimulus dan respon. Ini adalah pemahaman saya mengenai teori behavioristik ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal yang nomor 2. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Mari teman-teman jawab terlebih dahulu pertanyaan nomor 2 ini. Sudah ya? Mari kita jawab dan kita bahas soal nomor 2 ini. Jawaban dari soal nomor 2 ini yaitu jawabannya C, konstruktivistik. Mari kita bahas. Teman-teman, di sini saya memberikan pembahasan secara sekilas ya mengenai kata kunci dari setiap teori pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik. Telah saya jelaskan ya sebelumnya ini di tayangan sebelumnya. Kita lanjut aja ke yang nomor kedua, yaitu kognitivistik. Kata kuncinya, peserta didik itu dalam memahami suatu ilmu, pengetahuan harus terstruktur dari sederhana menuju yang rumit. Teori ini menganggap proses pembelajaran sangat penting. Yang ketiga, konstruktivistik. Intinya, peran guru itu hanya fasilitator. Siswalah yang mandiri dan aktif mencari ilmu pengetahuannya atau memahami suatu hal dan mengembangkan ide-idenya. Yang keempat, humanistik. Pembelajarannya itu melibatkan pengalaman siswa, dan ketika siswa mendapatkan ilmu pengetahuannya, siswa tersebut dapat mengaktualisasikan atau mengamalkannya. Yang kelima, sibernetik. Sama dengan teori kognitivistik, proses belajar amatlah penting bagi siswa. Informasi-informasi akan penting bagi siswa dalam memberikan pemahamannya terhadap pengetahuan yang akan dia peroleh.
Ini teori yang menjadi dasar pembelajaran berbasis teknologi atau pembelajaran jarak jauh. Sekarang teman-teman masuk ke dalam soal ketiga. Pertanyaannya, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Sibernetik. Berdasarkan teori pembelajaran yang telah saya jelaskan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, kata kuncinya adalah aktualisasi diri. Maka jawabannya yaitu D. Humanistik. Mari kita simak lagi pembahasan mengenai teori pembelajaran tersebut. Yang pertama, behavioristik, sudah jelas ya, kata kuncinya stimulus dan respon. Yang kedua, kognitivistik, kata kuncinya itu adalah proses pembelajaran sangat penting, dan pembelajarannya itu harus dimulai dari yang sederhana menuju yang rumit. Sedangkan yang ketiga, konstruktivistik, intinya siswa itu aktif mandiri mencari ilmu pengetahuannya. Yang keempat, sudah jelas ya, siswa itu mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu dari ilmu pengetahuan itu dia dapat mengaktualisasikan diri atau mengamalkannya. Yang kelima, sibernetik, sama dengan penjelasan dari teori kognitivistik. Maka pertanyaan yang nomor 3 tersebut sudah jelas bahwa jawabannya yaitu adalah teori humanistik. Teman-teman, untuk soal nomor 4 dan nomor 5 tidak akan saya jawab dan kerjakan. Nomor 4 dan nomor 5 ini akan saya berikan untuk kalian sebagai latihan kalian memahami teori pembelajaran. Teman-teman, ini soal nomor 4, silahkan kalian pause dulu videonya, tulis, baca dengan cermat, lalu tuliskan atau ketik jawabannya di kolom komentar ya. Kemudian ini soal nomor 5-nya ya teman-teman. Silahkan kalian pause kembali videonya, lalu kalian cermati dengan baik-baik soalnya. Setelah itu kalian ketik jawabannya di kolom komentar. Sudah ya, pasti mudah buat kalian. Terima kasih semua yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga soal-soal yang telah saya berikan pada channel ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua, khususnya bagi guru-guru yang akan melaksanakan pretest tahun ini. Jangan lupa ya, subscribe, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat luas bagi orang lain, khususnya untuk guru-guru yang ada di Indonesia.